Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soal kompetensi sains madrasah bidang studi ekonomi terintegrasi. Nah, soal ini sudah diuji cobakan pada hari Sabtu kemarin. Nah, terdiri dari 30 butir soal yang dipadukan dengan kemampuan soal berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan berbahasa Indonesia. Nah, jadi kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Nah, nantinya kalaupun kita tidak bisa mengartikan semua kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, setidaknya harus ada kata kunci yang kita ketahui ataupun yang kita pahami dari soal yang ditanyakan. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soalnya adalah permasalahan utama dalam sistem ekonomi Islam sebagaimana disebutkan pada ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khuzu zinakum inda kulli masjidi wa kullu wa asrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Nah, ini merupakan surat Al-Araf ayat 23. Artinya adalah, hai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang baik lagi bagus ketika kamu memasuki sebuah masjid. Makan dan minumlah secara secukupnya dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pertanyaan dari soal nomor 1, ayat tersebut menjelaskan bahwa permasalahan ekonomi tidak terletak pada kegiatan ekonomi untuk memenuhi kelangkaan akan barang maupun jasa, akan tetapi terletak pada katanya. Di sini ada 4 opsi jawaban. Untuk opsi jawaban A itu ada produksi. Nah, jadi masalahnya katanya produksi. Nah, yang untuk opsi B itu distribusi. Yang opsi C jual beli dan opsi D itu konsumsi. Nah, ingat yang ditanyakan soal adalah masalah permasalahan utama dalam ekonomi Islam. Kalau kita berbicara mengenai permasalahan ekonomi, erat kaitannya dengan penyebab atau asal muasal munculnya ilmu ekonomi. Munculnya ilmu ekonomi itu sekitar pada tahun 1776. Ketika Adam Smith mengeluarkan karangannya dalam sebuah buku. Nah, sehingga kita mengenal bahwa Adam Smith merupakan bapak dari ilmu ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, permasalahan ekonomi itu dapat kita kelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama ada permasalahan pokok atau masalah utama dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, yang kedua ada permasalahan klasik. Dan yang ketiga ada permasalahan ekonomi modern. Kita berbicara mengenai konvensional terlebih dahulu. Masalah utama dalam ekonomi konvensional itu adalah kelangkaan. Nah, kelangkaan yang dibahas dalam ekonomi konvensional itu mengandung 2 pengertian. Yang pertama, kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Nah, yang kedua, alat pemuas kebutuhan terbatas. Maksud dari sumber daya alam yang terbatas itu artinya bukan sedikit sumber daya alam yang ada di alam ini. Maksudnya adalah seberapa besar pun nanti sumber daya alam itu ada, maka dia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan manusia. Nah, jadi maksud dari sumber daya alam yang terbatas yang disebutkan dalam kelangkaan ini itu artinya bukan sumber daya alam itu sedikit. Nah, kita sama-sama tahu bahwasannya Allah ini menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, cukup untuk semua kebutuhan manusia. Nah, artinya terbatas maksudnya di sini adalah seberapa besar pun nanti sumber daya alam itu ada, maka tidak akan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Kenapa demikian? Karena kan kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Artinya selagi manusia itu hidup, maka dia selalu menginginkan, membutuhkan segala sesuatu. Dapat satu, butuh satu lagi. Nah, perihal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwasannya sekiranya manusia itu memiliki satu bukit berupa emas, maka manusia tersebut menginginkan 2 bukit berupa emas. Nah, tidak ada yang bisa menghentikan kebutuhan dan keinginan manusia kecuali tanah setelah mereka dikuburkan. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasannya kebutuhan, keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Nah, kapan manusia itu berhenti
butuh, berkeinginan, nah ketika dia mati. Jadi permasalahan utama dalam ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalis itu adalah kelangkaan. Nah, sekarang kita masuk kepada permasalahan yang kedua, ada permasalahan ekonomi klasik. Nah, ini masih membahas mengenai ekonomi konvensional. Tadi kan ada 3, ada permasalahan utama, klasik, dan modern. Nah, masalah ekonomi klasik itu dikelompokkan menjadi 3. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, sekarang permasalahan ekonomi modern juga terbagi menjadi 3. Permasalahan yang pertama adalah berkaitan dengan barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, untuk siapa barang diproduksi. Dan yang ketiga, bagaimana cara memproduksi. Nah, Islam memandang permasalahan ekonomi itu bukan dari segi produksi, konsumsi, untuk siapa barang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, untuk siapa barang diproduksi, bukan. Nah, ekonomi Islam memandang permasalahan ekonomi terletak pada distribusi pendapatan yang tidak merata. Artinya masyarakat tidak memperoleh pendapatan yang sama banyak. Contoh sederhana seperti ini, kebiasaan kita misalkan berbelanja hanya terfokus pada satu warung saja, sehingga yang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi miskin. Nah, contohnya lagi, ketika manusia itu misalkan memiliki harta yang lebih atau banyak, mereka tidak mendistribusikan pendapatannya dalam bentuk sedekah ataupun zakat. Nah, ini yang menyebabkan kesenjangan ataupun permasalahan dalam ekonomi Islam. Maka dapat kita jawab untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat itu adalah distribusi atau distribusi pendapatan yang tidak merata. Sekarang kita masuk kepada soal yang kedua. Nah, soal yang kedua sebagai berikut. Konsep pasar dalam ekonomi Islam adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pihak pembeli, serta kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Selanjutnya, pertemuan antara penjual dan pembeli harus dibangun berdasarkan prinsip suka sama suka sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat keempat ayat 29 yang berbunyi, nah kita disuruh memilih ayat Al-Quran atau firman Allah yang paling cocok dengan yang disebutkan oleh soal tadi. Nah, kata kunci dari soal nomor 2 ini adalah prinsip suka sama suka. Seandainya kita tidak oke dalam berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, setidaknya harus ada kata kunci yang harus kita kenali atau kita pahami. Jawaban untuk yang nomor 2 ini adalah option yang A. Nah, di sini mana kata kuncinya? Nah, kata kunci di option A ini adalah ila ana fakuna biharatun. Nah, biharatun itu artinya suka sama suka. Ila itu kecuali.